Isu penjagalan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendapatkan sorotan dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menurut Gatot, apabila isu yang beredar benar adanya, maka bisa menimbulkan dampak yang fatal. Bahkan ia menyebut persatuan dan kesatuan bangsa bisa goyah karena hal itu. Oleh karena itu, Gatot meminta untuk tidak gegabah. Dilansir dari wartakotalive.com, Gatot menilai jika Pilpres 2024 hanya terdapat dua calon, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, maka oposisi tidak bisa terwakilkan. Dia menegaskan bahwa pernyataan itu bukan merupakan kampanye, melainkan sebuah teori. Menurut Gatot, jika dua tokoh tersebut yang melenggang di kontestasi Pilpres 2024, Indonesia akan mengalami kesulitan. Di mana menurutnya kesulitan itu bagian bagaimana oposisi berperan sebagai pengontrol. Semakin demokrasi didiskriminasi, maka akan semakin besar pula oposisi. Ia lantas menyinggung hasil polling generasi milenial yang menyatakan sebanyak 60% apatis terhadap pemerintah. Oleh karena itu, jika setengahnya dari 30% tidak memilih, maka siapapun yang akan menjadi presiden, ia tidak akan memiliki legalitas. Padahal menurutnya legitimasi suatu negara yang berdasarkan demokrasi tergantung pada legitimasi dari rakyat yang mayoritas. Jika legitimasi ditarik oleh minoritas, maka demokrasi tidak akan berjalan dan justru akan sibuk dengan berbagai kekacauan. Ia menuturkan hal itu terjadi lantaran sekecil apapun program yang dilakukan oleh pemerintah terkait demokrasi harus mendapatkan legalitas dari mayoritas. Gatot menyebut partisipasi suara kaum milenial turut berperan dalam memberitakan legalitas. Sementara itu, secara terpisah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya untuk menjaga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas selama pemilu 2024. Kapolri berharap polarisasi masyarakat selama pemilu 2019 tidak kembali terulang di tahun depan. Ia pun menggambarkan situasi selama pemilu 2019. Listio Sigit mencontohkan saat itu muncul kelompok-kelompok dengan istilah kampret, kadrun, dan juga cebong. Menurutnya, awal sebelum pemilu 2019, Indonesia menjadi negara dengan polarisasi paling rendah di Asia Tenggara. Tetapi setelah pemilu 2019, polarisasi masih terasa. Hal tersebut, kata Listio Sigit, membuat nilai-nilai positif di masyarakat mulai luntur. Padahal masyarakat Indonesia terkenal dengan ramah, persaudaraannya yang tinggi, menghormati keberagaman, menjaga keberagaman, serta menjaga persatuan dan kesatuan.